Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke guys, jadi dalam kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah konten video perjalanan saya. Jadi ini masih dalam rangkaian perjalanan saya di Tokyo, Jepang guys. Kita akan menuju ke sebuah toko atau pusat perbelanjaan yang ada di kota Funabashi, Jepang guys. Jadi kota Funabashi itu tidak jauh dari Tokyo guys ya. Nah, toko tersebut bernama Daiso. Jadi bagi teman-teman yang berada di Jepang mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Daiso ya. Jadi Daiso adalah salah satu toko serba 100 yen. Jadi namanya Yakueng ya. Nah, toko ini tidak jauh dari stasiun Funabashi. Jadi kalau kita jalan kaki dari stasiun Funabashi itu sekitar 10 menit guys ya. Jadi dekat sekali. Ini dekat dengan stasiun JR dan stasiun Keisei-len ya. Jadi kalau Keisei-len itu sangat dekat sekali, cuman 5 menit mungkin ya guys ya. Dari Keisei-len Station Funabashi. Saya sekarang sudah berada di toko Daiso. Dan akan segera masuk ke dalam guys ya. Halo guys, assalamualaikum, selamat siang waktu Jepang. Dan sekarang saya berada di Daiso Funabashi ya guys ya. Jadi informasinya Daiso yang di Funabashi adalah Daiso terbesar di Tokyo atau di Jepang ya guys ya. Jadi kita akan masuk ke Daiso untuk membeli barang-barang yang harganya Yakueng atau rata-rata 100 yen. Ikuti perjalanan saya ke Daiso Funabashi, Jepang guys. Oke guys, jadi kita akan segera memasuki toko Daiso. Informasi yang saya dapat di toko Daiso Funabashi ini yang paling besar guys ya, yang se-Tokyo atau mungkin se-Jepang guys ya, karena ini sangat luas sekali areanya. Ada 5 lantai kalau saya guys ya, 5 lantai, dan lantai 1, 2, 3, 4, dan 5, dan barang-barang yang dijual adalah barang-barangnya adalah lengkap guys ya, dari mulai segala macam kebutuhan sehari-hari itu ada di sini semua guys ya. Nanti kita akan spill apa saja, kita akan review yang ada dijual di Daiso Funabashi ini guys. Nah, ini kita di lantai dasar guys, lantai 1. Nah, di sini seperti yang kita lihat banyak sekali barang-barang yang dijual, dan di sini harganya relatif murah ya guys ya, karena sebagai toko murah Yakueng, jadi harganya lebih murah dari toko-toko yang lain yang ada di Jepang ya guys ya. Jadi toko Yakueng itu di Jepang itu dengan berbagai macam merek atau berbagai nama guys ya, salah satunya Daiso ini guys ya. Jadi selain Daiso ada Seria dan lain sebagainya guys. Nah, ini sekali banyak penjual di lantai dasar ini berbagai macam snack tadi ya. Ada permen, ada coklat. Jadi lantai dasar ini didominasi oleh berbagai macam makanan kecil, makanan ringan. Ini ada jagung yang siap santap guys ya, di vakum. Ada berbagai jenis makanan kecil, juga berbagai macam minuman ada di sini, minuman kemasan. Ya, terus ada roti-roti juga ada di sini guys ya. Oke guys, kita akan naik ke lantai 2 menggunakan eskalator. Nanti kita akan lihat
apa saja yang ada di lantai 2 ya guys ya. Oke, kita sudah sampai di lantai 2, 2F. Kita akan kembali me-spill atau ekspor apa saja yang ada di lantai 2 ini guys. Nah, kalau kita lihat ini banyak sekali terdapat berbagai macam keperluan kantor ya guys ya. Jadi ada beberapa macam buku-buku yang dijual di sini, buku tulis, ada pulpen. Terus ada tote bag, tas-tas kecil. Ini ada kalender dijual juga di sini. Ini ada berbagai macam varian atau jenis-jenis pulpen atau alat tulis. Jadi harganya relatif murah ya guys ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan toko-toko lain yang tidak berlogo Hyakueng, ini di sini lebih murah walaupun harganya tidak 100 persis ya guys ya. Jadi start from Hyakueng guys ya. Jadi harganya dimulai dari 100 yen ya. Ini ada karet gelang juga yang dijual. Jadi segala macam barang-barang kebutuhan sehari-hari itu dijual di sini semua guys ya. Di lantai 2 ini didominasi oleh penjualan barang-barang stationery atau barang-barang kebutuhan kantor, sekolah ya, seperti alat tulis. Ini ada berbagai macam jenis tas-tas tote bag atau tas-tas kertas atau tas-tas kain. Ada aksesoris lainnya, ada lampu LED, LED ya, lampu senter dan lain sebagainya. Jadi setelah kita di lantai 2, kita akan lanjut naik ke lantai 3 guys ya. Ini kita sudah sampai di lantai 3. Di sini ada bacaannya apa saja yang dijual di lantai 3 ini. Di sini ada guys ya. Nah, kalau di lantai 3 ini, kalau saya lihat didominasi peralatan-peralatan dapur ya guys ya. Itu kitchen set guys ya. Ini banyak sekali di sini yang berhubungan dengan food and beverage ya. Jadi food and beverage tool. Ada juga menjual berbagai macam bunga-bunga imitasi atau bunga sintetis. Ini
dijual juga berbagai macam peralatan makan, ada mangkok, ada sendok, nasi, berbagai macam model ya, ada di sini semua guys ya. Nah, ini harganya 300 yen guys ya. Jadi ada piring atau mangkok porselen. Nah, ini harganya 500 yen. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 50 ribuan lebih dikit guys ya. Ini berbagai macam keranjang-keranjang untuk tempat-tempat barang-barang yang akan kita taruh di rumah juga ada. Ini ada satu set mangkok dengan tutupnya, harganya 220 yen ya guys ya. Jadi kalau dirupiahkan tinggal dikalikan aja, 1 yennya itu 112 rupiah untuk kurs di bulan September 2025 ini guys. Ini terdapat berbagai macam model, varian peralatan makan. Ada mangkok, berbagai macam mangkok. Terdapat berbagai macam aksesoris sign, ada yang berhubungan dengan dapur ya guys, atau kitchen. Jadi yang punya rumah makan atau restoran itu banyak sekali aksesoris yang dijual di sini guys ya. Atau makan, dapur dan lain sebagainya ada di sini semua, di lantai 3 guys ya. Ini dijual juga nih, ada bejana ukur ya yang menggunakan pasir. Jadi waktunya, timernya menggunakan bejana ukur ini guys ya. Jadi variasinya ada yang 5 menit ya, ada yang 10 menit. Jadi kita bisa pilih ya alat ukur bejana ukur ini yang menggunakan pasir di dalamnya, atau serbuk ya, serbuk halus ya. Ini ada gelas, jadi banyak sekali varian-varian gelas. Ini gelas bening ya, harganya juga tertera di situ. Jadi kalau kita lihat barang yang harganya 100 yen itu jarang sekali guys ya. Jadi rata-rata di atas 100 yen ya. Tadi saya lihat itu rata-rata di 200, 300, 400 sampai 500 yen guys. Nah, ini ada Western tableware, jadi peralatan dapur yang model-model dari Eropa ya, atau dari Barat ya. Jadi hampir semua rata-rata di lantai 3 ini adalah kitchen tool guys ya. Ini ada coffee filter, saringan kopi yang hobi minum kopi dengan membuat ramuan kopi sendiri dengan mesin kopi. Ini saringannya guys ya.
Terjual juga berbagai macam stick untuk es krim atau untuk yang lain kebutuhan makanan-makanan yang perlu menggunakan stick. Juga menjual berbagai macam peralatan adonan untuk kue, untuk mengocok, untuk memix. Ini juga ada untuk semacam sebagai ini untuk tatakan ya guys ya, supaya kita membuat puding dan lain sebagainya menggunakan ini. Ini berbagai macam peralatan dapur yang berbahan stainless, itu harganya tertera di situ ya. Harganya 300 yen tadi guys ya. Oke guys, kita akan ke atas menggunakan eskalator ke lantai 4 guys ya. Jadi nanti kita akan spill, akan kita explore lagi di lantai 4 itu apa saja barang-barang yang dijual di Daiso Funabashi ini guys. Nah, di lantai 4 guys kita sudah sampai. Nah, di lantai 4 ini didominasi oleh berbagai macam barang-barang atau peralatan pelengkap ruangan ya guys ya. Jadi seperti tadi ada bantal ya yang berbasis kamar ya atau room ya guys ya. Ini ada berbagai macam tool. Ini ada whiteboard. Tempelan cantolan baju yang menggunakan lem perekat. Jadi adalah perlengkapan ruangan guys ya, rumah gitu ya. Di dalam rumah ini ada sendal juga. Di sandal ini banyak sekali variannya. Harganya dimulai dari berapa tadi ya, 300 yen. Ini sendal enak guys ya, sendal empuk guys ya. Ini harganya di bawah 500 yen ya, jadi kisarannya dari harga 200 sampai paling mahal adalah 500 yen guys. Sendal enak nih, ada sendal refleksi ya. Nah, di samping menjual sendal-sendal yang berbasis outdoor, juga di sini juga menjual berbagai macam sendal yang berbasis indoor ya, yang tadi kita lihat yang ada di dalam ruangan. Ini ada sendal jepit juga, kalau ini semi outdoor nih guys ya, sendal jepitnya. Nah ini guys, yang ini sendal indoor nih guys ya, dia yang dipakai di dalam ruangan guys ya. Jadi kalau di Jepang itu kalau kita mau masuk ke dalam suatu ruangan atau rumah, di pintu masuknya disediakan rak sendal untuk dipakai di dalam ruangan guys. Nah ini sendalnya seperti ini guys ya. Nah itu sudah juga berbagai macam handuk.
macam model-model tas, aksesoris, tas-tas apa, tote bag ya guys ya. Tas-tas yang berlapiskan apa, aluminium tadi tas-tas untuk belanja, tas casual, tote bag casual. Ada juga yang dilapisi dengan aluminium foil guys ya, untuk barang-barang supaya tahan dingin atau tahan panas di dalamnya. Oke guys ya, ini beberapa tas dijual. Di sini ada, kita lihat 300 yen, biar sekitar 30 ribuan. Ya, ini 300 yen juga. Di rata-rata tote bag atau tas-tas casual di sini dijual dengan harga 300 yen guys ya. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 30 ribuan lebih sedikit. Ini ada yang harga 200 juga, 200 yen. Nah, ini berbagai macam varian kaos kaki juga dijual di sini. Jadi mulai kaos kaki anak-anak sampai dewasa ya guys ya. Ini ada berbagai macam topi untuk pria, wanita juga bisa. Ini ada berbagai macam apa namanya, tas-tas pocket kecil. Ini juga ada bantal traveling juga ada di sini. Bantal leher untuk traveling, dan juga berbagai macam handuk. Ini harganya kalau kita lihat juga kisarannya nggak jauh beda guys ya, dari antara 200 sampai 500 yen guys. Nah, ini juga ada menjual raincoat atau jas hujan yang sekali pakai kalau nggak salah guys ya. Jadi yang apa, jas hujan yang temporari ya. Oke, ini ada Pampers juga dijual, mereknya sama, Pampers untuk anak-anak, untuk bayi. Ini berbagai macam jenis Pampers. Ada Go On, di Indonesia juga ada ya guys ya. Go On sama Pampers ini merek ini ada di Indonesia. Dan ini merek ini asalnya dari Jepang ya guys ya. Ini juga ada tisu basah. Jadi di lantai 4 ini lebih didominasi oleh barang-barang kebutuhan rumah tangga ya, yang apa, aksesoris berbagai macam bentuk atau berbagai macam varian ada di sini guys. Nah, ini kita akan menuju ke lantai 5 guys ya. Jadi ini lantai terakhir kalau nggak salah ya, yang paling atas ya.
Jadi Daiso Funabashi ini saya selama berada di Jepang beberapa kali berkunjung, baru 2 kali ini guys ke Daiso Funabashi. Kalau yang berkunjungan pertama saya nggak videokan, nah, ini yang kunjungan kedua ya, di tahun 2025 ini di bulan September. Ini di lantai 5 kita akan spill atau mengeksplor apa saja yang dijual di lantai 5 nih guys, barang-barang apa saja yang dijual di lantai 5. Nah, di lantai 5 ini juga tidak jauh dari peralatan dapur juga guys ya. Ini tadi ada beberapa aluminium foil, terus ada apa nih, tusuk gigi ya guys ya. Ini ada apa, tusuk sate. Jadi peralatan makan juga ada di lantai 5 ini guys. Ini ada beberapa aksesoris dapur itu ada di sini guys, tool yang berhubungan dapur ya. Ini ada tisu, berbagai macam tisu juga ada tersedia di lantai 5 ini guys. Juga sama, peralatan-peralatan dapur yang dijual di lantai 5 ini sama. Box plastik atau box kabinet untuk penyimpanan storage barang-barang di rumah tadi ada. Nah, lantai 5 terus kita lantai 6 ada ternyata guys ya. Jadi ini adalah sampai lantai 6 ya. Jadi saya di awal menyampaikan sampai lantai 5, ternyata sampai lantai 6 guys ya. Ini paling ujung nih sepertinya, paling atas ini ya. Jadi saya lupa tadi sampai lantai berapa, ternyata dari lantai 1 sampai lantai 6 guys. Ini 6F guys ya. Jadi saya koreksi guys ya, dari awal, di awal tadi saya menyampaikan sampai lantai 5, ternyata sampai lantai 6. Nah, ini di lantai 6 ini kita lihat terdapat berbagai macam apa, kebutuhan pertanian ini guys. Ini ada bibit atau benih sayur mayur guys, ada di sini guys. Jadi kita lihat ada sawi, ada tomat, ada berbagai macam bibit atau benih sayur ada di sini guys. Dan juga ini ada rumput sintetis ya, atau apa, tanaman sintetis yang terbuat dari plastik. Berbagai macam apa, tumbuhan imitasi atau sintetis, bunga-bunga sintetis. Juga ada tempat tidur kucing mungkin di sini ya, untuk hewan ya, kasur dari kucing ya atau anjing. Ya, di sini dijual berbagai macam busana hewan ya guys ya, peralatan untuk apa, ini ada tool untuk hewan peliharaan guys ya. Ini ada baju dari hewan, ada baju untuk kucing ya, anjing. Ini kalau musim dingin bisa dibelikan ini ya, supaya hewan-hewan peliharaan kita itu hangat guys, tidak kedinginan.
Oke, di lantai 6 juga ini menjual berbagai tool, alat-alat teknik perkakas ya. Ini ada obeng, berbagai macam varian obeng. Ini ada meteran juga ada di sini di lantai 6. Terus berbagai macam peralatan elektro atau teknik itu ada di sini guys ya. Jadi ada solder tadi ya. Terus ada berbagai macam tool peralatan kelistrikan. Ada payung juga. Ini ada pompa sepeda juga ada di sini guys ya. Lebih ke perkakas guys ya di lantai 6 ini tadi guys ya. Jadi didominasi oleh perkakas alat-alat teknik guys ya. Di lantai 6 ini ada sadel sepeda dan lain sebagainya. Oke ya guys, ini sampai lantai 6 karena kita sudah tidak ada lantai di atas lantai 6. Jadi kita sampai lantai 6 saja. Jadi lantai 6 ini banyak sekali menjual berbagai macam peralatan-peralatan atau kebutuhan rumah tangga yang berbasis perkakas ya guys ya. Alat-alat untuk menyiram tanaman juga ada di sini. Ada keran, ada pipa, berbagai macam selang juga tadi kita lihat ada di sini. Berbagai macam pot untuk tanaman juga tersedia di sini guys ya. Dan masih banyak lagi guys. Jadi silakan teman-teman yang jalan-jalan ke Tokyo, ke Jepang bisa meluncur ke Daiso Funabashi guys. Jadi ini Daiso yang paling besar mungkin ya se-Jepang atau se-Tokyo guys. Lengkap ya. Ini ada kunci sepeda. Nah, setelah kita ekspor, nanti kita kalau sudah beli barang kita akan menuju, kita bayar di lantai bawah ya guys ya, di lantai dasar. Dan di sini tidak ada kasir kan ya guys ya. Jadi kita bayarnya menggunakan anjungan mesin, vending mesin. Kita scan barang-barang yang kita beli dan nanti akan kita bayar menggunakan vending mesin guys ya. Oke, jadi sekian saja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai bertemu kembali di konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih.